Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Alifia Zakina dengan NIM J1B024172. Di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil review dari tugas-tugas teman-teman saya. Komponen iklim memiliki beberapa peranan yang sangat vital di sektor pertanian. Jadi dalam rangkuman ini saya membagi pengaruh iklim tersebut ke dalam 4 kategori utama, yaitu intensitas cahaya matahari, temperatur atau suhu udara, kecepatan angin, serta kelompok kelembapan air dan tekanan udara. Jadi mari kita bahas pengaruhnya masing-masing terhadap sektor pertanian. Yang pertama ada pengaruh intensitas cahaya, yang dimana pada tanaman jagung, cahaya matahari memegang peranan utama dalam menggerakkan proses fotosintesis yang menghasilkan energi metabolisme untuk pertumbuhan vegetatif. Lalu ada juga pada tanaman nanas, yang dimana intensitas cahaya yang cukup juga memicu fotosintesis yang krusial dalam mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif daun serta keberhasilan pembentukan buah. Selanjutnya ada pengaruh temperatur udara yang ada diamati pada tanaman padi, yang dimana suhu udara menentukan tercapainya masa pertumbuhan optimum baik pada fase vegetatif maupun generatif tanaman padi, dimana rentang idealnya itu berada pada 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sebaliknya, jika suhu terlalu dingin atau terlalu panas di atas 35 derajat Celcius, hal tersebut akan menghambat proses pembungaan serta mengganggu fase pengisian gabah padi. Selanjutnya ada komponen pengaruh kecepatan angin, di mana pada tanaman gandum, angin yang normal membantu sirkulasi udara mikro di lahan, namun jika angin berembus kencang, ia berisiko mematahkan batang dan merobohkan tanaman gandum. Lalu pada tanaman tomat, angin memengaruhi laju transpirasi dan membantu penyerbukan alami. Kecepatan rendah hingga sedang sangat menguntungkan bagi pembuahan tomat, tetapi angin yang terlalu ekstrim atau terlalu lemah justru bisa merusak tanaman. Selanjutnya itu ada pengaruh kelembapan udara dan ketersediaan angin dan ketersediaan air, di mana komponen ini adalah ada pada tanaman kakao dan tanaman melon. Tanaman kakao, yaitu kelembapan udaranya menjadi faktor pembatas yang sangat penting karena tanaman ini membutuhkan kondisi udara lingkungan yang cukup tinggi agar dapat tumbuh dengan baik. Lalu untuk tanaman melon, ketersediaan pasokan air tanah sangat kritis dan mutlak dipenuhi terutama pada saat fase pertumbuhan vegetatif awal serta saat fase pembentukan buah. Selanjutnya ada pengaruh curah hujan dan tekanan udara, di mana pengaruh ini pada tanaman cabai merah dan tanaman padi, di mana pada tanaman cabai merah volume curah hujan akan menentukan kandungan ketersediaan air di dalam pori tanah sekaligus mengontrol kelembapan udara makro di sekitar tanaman. Lalu pada tanaman padi, Fluktuasi tekanan udara ikut berperan penting secara tidak langsung karena mengontrol dinamika cuaca serta kestabilan proses pertumbuhan tanaman tersebut. Yang terakhir itu penutup atau kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pemahaman mengenai interaksi unsur iklim ini sangat penting bagi kita untuk menentukan langkah agroklimatologi yang tepat demi mengoptimalkan produktivitas tanaman. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.